Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas sebuah game yang berjudul At the Dead of Night buatan Leon in the Box Games. Sebuah game point and click yang gue kira nggak bakalan se-horror game horror kayak Outlast atau Visage. Namun ternyata gue salah. Game yang awalnya terlihat kayak wallpaper Windows ini ternyata adalah salah satu game horror dengan atmosfer terhoror yang pernah gue lihat. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke plot At the Dead of Night. Karakter utama kita yang tidak disebutin namanya, gua akan panggil Leon, mengalami mimpi buruk dan terbangun dari tidurnya. Leon mendengar suara bel, penanda seseorang yang datang ke rumahnya. Leon mendapati tidak ada seorang pun di luar, yang ada hanyalah sebuah box paket. Leon kemudian membuka paket tersebut di dalam rumahnya. Isi dari paket tersebut adalah beberapa foto wallpaper Windows. Foto-foto tersebut adalah foto sebuah gudang, foto seekor burung, dan foto pohon mati. Setelah melihat-lihat foto tersebut, Leon kemudian merasa lelah dan pergi tidur. Dalam mimpinya, memperlihatkan foto burung tadi, namun di sini foto tersebut menjadi hidup. Burung dalam foto tersebut berbicara kepada Leon. Burung itu mengatakan bahwa dia adalah seekor gagak kematian yang mengumumkan perang. Juga burung tersebut bilang kalau mereka akan datang. Leon kemudian berpindah ke foto lainnya, yaitu sebuah gudang. Leon menemukan sebuah surat yang tertulis, "Mereka akan datang untukmu." Leon bingung siapa dan kenapa mereka datang untuk menemui Leon. Leon kemudian menemukan sebuah senter yang dapat digunakannya untuk pergi melihat ruangan gelap di gudang ini. Masuk ke ruangan gelap, Leon melihat sebuah tembok yang terlihat seperti sebuah pintu, dan juga tulisan yang tertulis tentang sesuatu yang akan datang lagi. Leon menyadari kalau ada sesuatu yang datang yang membuatnya panik dan Leon terbangun dari tidurnya dan mendengar seseorang menekan bel. Leon kemudian mendapatkan paket lagi dan membawanya masuk untuk di-unboxing. Let's get it inside and have a look what it contains. Berpindah lagi ke gudang ini, Leon melihat foto burung tadi, namun di sini burung tersebut menghilang. Leon membuka sebuah box di sini dan mendapati istrinya yang bernama Caroline berada dalam box tersebut. Tiba-tiba wajah Caroline menghijau dan kemudian saat layar sedang hitam, terdengar seseorang yang berbicara dengan seorang dokter mengenai alat vital seseorang yang merosot sangat cepat. Leon kemudian terbangun lagi dan mendapati ruangan tamunya sudah kosong dan kotor. Lagi-lagi seorang menekan bel pintu yang membuat Leon mengeceknya. Membuka pintu, Leon kemudian mendapatkan paket lagi yang terlihat kotor. Saat mau mengambil paket tersebut, Leon kemudian berpindah lagi ke gudang, namun di sini terlihat gudang tersebut menjadi kosong dan gelap. Leon kemudian berjalan masuk ke pintu yang berada di ujung ruangan di gudang ini. Masuk ke pintu tersebut, Leon mendapati diri berada di sebuah lorong terowongan, dan Leon kemudian berjalan lurus ke depan.
eyes. Leon kemudian berpindah ke suatu tempat yang terdapat satu makhluk yang sedang memegang boneka. Oh, I must have reached the end of the tunnel. Boneka yang dipegang makhluk itu menyadari keberadaan Leon dan mengatakan kalau makhluk ini sudah menunggu si Leon. Ia sangat lapar dan ingin memakan daging dan darah segar. Makhluk itu kemudian menyadari keberadaan Leon. Wait a second. Is he looking at me? Hello, you. Membuat Leon takut dan melarikan diri dan dikejar makhluk itu. Run! Where do I go? What do I do? What do I do? Berpindah ke sebuah rumah sakit, kita dapat mendengar pembicaraan dokter dan perawat yang sedang berbicara tentang pasien 103 yang mengalami kerusakan otak yang sangat parah. Setelah dirawat 2 bulan, mereka harus terpaksa melepaskan pasien 103 itu. Pasien yang dirawat adalah seorang veteran perang, di mana dia mau dibunuh oleh teroris yang menaruh sebuah bom dalam paket, lalu dikirimkan ke dia. Bom dalam paket tersebut meledak, membuatnya mengalami koma karena kerusakan setengah otak yang sangat parah. Perawat dalam rumah sakit ini berhasil menyelamatkan setengah otaknya, membuat pasien tersebut bisa tetap hidup. Dan mereka membuat pasien tersebut sebagai bahan penelitian yang berharga untuk mereka. Namun mereka harus melepaskannya karena data yang diperlukan sudah cukup. Terlihat pasien 103 yang ternyata adalah si Leon sudah tinggal otak dan mata. Leon kemudian melihat makhluk itu lagi datang dan mendekat ke arahnya. He's gone. For good. Karakter utama yang gue sebut di video ini sebagai Leon adalah seorang veteran perang. Pas dia lagi nyantai di apartemennya, sebuah paket dikirim ke dia. Paket yang isinya adalah bom dikirim oleh teroris karena berencana untuk membunuhnya. Namun rencana itu gagal karena walaupun mengalami kerusakan otak juga tubuh yang sangat parah, pihak rumah sakit dapat menyelamatkannya dari kematian. Namun istrinya Caroline yang juga berada di apartemen bersamanya terkena ledakan dari bom itu juga. Namun di sini nyawanya tidak dapat diselamatkan. Saat berada di rumah sakit sebagai bahan eksperimen, Leon selalu bermimpi dengan dia yang selalu menerima sebuah paket dari seseorang. Jadi semua kejadian yang dialami di sepanjang game adalah sedikit ingatan dari Leon saat kejadian bom itu. Mereka yang akan datang yang selalu dikatakan dalam game adalah teroris yang mengirim bom itu. Teroris yang pada saat itu memang sedang mengawasi dan melihat kejadian yang dialami Leon di apartemennya itu. Setelah meledak, mereka kemudian pergi melihat si Leon udah meninggal apa belum. Melihat Leon dan istrinya sudah tidak berbentuk, mereka kemudian pergi dari apartemen itu. Kata-kata terakhirnya Leon di ending game ini yang bilang kalau ini semua sudah berakhir. Pada saat itu juga pihak rumah sakit melepaskannya. Dalam artian membiarkannya mati karena sudah mendapatkan data yang mereka teliti selama 2 bulan merawat Leon. So, itu dia seluruh plot dari At the Dead of Night buatan Leon in the Box Games. Jujur atmosfer horor dari game ini kerasa banget. Bahkan dari awal game yang memperlihatkan suasana yang cerah dan terang aja, tetap kerasa horornya, apalagi mulai masuk ke suasana horornya. Gila sih, ini game keren cuy. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.